You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. Halo, selamat siang. Masih bersama FX Academy. Oke, kita akan sedikit bahas untuk XAUUSD ya. XAUUSD untuk swing trader. Ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya coba perlihatkan di sini, ya. Jadi kita akan coba analisa dengan time frame yang daily ya, daily. Bisa untuk target open posisi kita secara long ya. Jadi nanti untuk intraday ataupun teman-teman yang suka scalper, nanti coba akan kita berikan untuk XAUUSD nya per hari ya, dengan time frame yang lebih pendek, dengan range harga yang pendek juga seperti itu. Oke, untuk XAUUSD ya, ada beberapa hal yang menarik dari market struktur ya. Dari market struktur kita bicara untuk basicnya saja dulu. Jadi market struktur kita di sini kita punya support resisten penting, coba akan kita gambarkan dulu ya. Jelas untuk tertinggi di sekitar 2070-an ya. 2070-an dengan terendah yang bisa kita jadikan sebagai target supply and demand ya, di posisi long swing ya, swing trade itu berada di sekitar 1680 1679. Oke, kita punya harga yang harus kita cover, yaitu di harga sekitar 1680 hingga 2070. Oke, terus apa yang bisa kita lihat di sini ya, yang terjadi dari market saat ini adalah penurunan yang sangat signifikan ya dari XAUUSD, terlepas dari memang kita secara fundamental juga memang mendorong emas untuk turun banyak ya, terutama untuk masalah inflasi dan juga suku bunga. Oke, lanjut kita coba untuk cari support resisten yang penting di sini ya. Untuk warnanya akan saya ganti hijau. Oke, kemudian kita punya support resisten yang penting di atas harga running saat ini adalah di sini ya, area ini, atau di sekitar 1900 hingga 1910. Kemudian di sini, kemudian di sini di bawahnya harga running kita juga punya sedikit di atas ya, yaitu di 1830-an lah ya. Kemudian kita punya di bawahnya yaitu 1741. Kemudian sekitar 17.25-an lah ya, 20 hingga 25. Oke, kita sudah punya support resisten. Di sini akan ada yang saya highlight, yaitu berada di sekitar 1828 maaf, 28 29 30 ya. Di sini saya highlight dengan warna yang berbeda di sini. Kenapa berbeda? Yang pertama kita punya struktur dengan level support resisten ya. Yang kedua kita juga coba ukur dengan level support resisten Fibonacci ya. Jadi kita akan ukur, kita taruh yang paling bawah hingga ke atas sesuai dengan range harganya ya. Nah, kalau teman-teman semua lihat ya, kita di sini punya area support resisten yang sangat penting ya, karena berada di golden ratio-nya yaitu di 61,8%, yaitu berada di harga, kalau secara Fibo ada di 1822 ya, 1822. Tapi kalau secara support resisten yang kita coba tarik tadi berada di sekitar 1830. Nah, ini menjadikan bahwa 1830 itu sebagai level kunci ataupun harga yang menjadi harga kunci. Apakah di situ dia akan terjadi pembalikan arah ya, karena terdapat juga rejection di sini, rejection yang kuat di sini di area ini ya, di sini
ataukah memang dia breakout dan menuju ke masih meneruskan untuk penurunannya seperti itu. Nah, setelah dia breakout di 18.30-an ya, jadi kemarin weekly harga ditutup atau close harga berada di 18.11. Jadi secara weekly pun sebenarnya dia terjadi breakout ya. Ada kemudian dia akan retest di 18.30 dan kemudian turun lagi meneruskan penurunannya. Kalau menurut saya target saya mungkin bisa di sekitar harga 17.25 ya, 17.25, walaupun tidak harus langsung ke situ ya, mungkin 17.78 menjadi target selanjutnya ya, setelah dia retest di 18.30. Menurut saya seperti itu. Kenapa di 17.25 ya? Oke, dalam market struktur ya, basic kita harus satu, kita punya key level ya, kita punya key level, kita juga punya trendline, kita juga punya support resistance dan juga pattern ya, pola. Jadi kalau misalnya secara long sebenarnya kita punya pola yang mungkin bisa kita cermati juga ya. Jadi ini adalah pola M ya, pola M. Biasanya dia akan menuju kembali ke supply and demand-nya, kemudian dia akan retest. Kalau Anda perhatikan di sini ya, di sini 18.30 itu masih menjadi level kunci juga. Ketika dia break, kemudian dia akan coba retest. Retestnya biasanya kalau pola yang seperti ini dia akan break dan menuju, dia akan retest di base ya, base-nya yang terdekat dari pola M itu ya, di sini biasanya seperti itu. Tapi kita akan coba tunggu di harga kunci, yaitu di 17.80 kalau saya bilang, hingga di 18.30. Ini merupakan area kunci untuk penerusan dari kemunduran emas ya, jadi kekuatan dari seller ataupun saatnya berbalik arah. Nah, sedikit yang ingin saya tunjukkan juga bahwa setelah kita tahu ya support resistance, kemudian kita tahu di sini ada base ya, baseline, kemudian di sini kita punya level-level kunci ya, pertama di 18.30, kemudian di 17.78. Kita juga coba akan tarik untuk trendline-nya ya, trendline baik inner ataupun outer trendline. Yang pertama kita coba untuk di level ya lower high terdekat ya, kita coba akan tarik di sini ya, lower high yang menjadi acuan di situ. Kita punya persimpangan di sini di support resistance ya, yang menjadi target dari penurunan ya, penurunan ini. Oke, kemudian ada yang menarik juga ketika kita coba tarik lagi trendline yang sebelah sini. Oke, kemudian kita tarik lagi trendline untuk di sini ya, di sini dan juga di sini. Oke, untuk trendline yang pertama ini menjadi ya acuan di sini ya, dimana di sini terdapat support yang kuat dan bertemu dengan bersimpangan dengan trendline ya. Oke. Kemudian untuk yang kedua
kedua terdapat satu persimpangan ya yang menjadi acuan di sini. Ya, harga di sini. Harga di support penting juga di sini. Yang ketiga, kita punya support dan persimpangan lagi di sini yang menjadi target dari ya dia naik, dia retest harga di sekitar berapa ini 1776 di Januari kemarin ya. Kemudian dia break ya. Sekarang kita menuju ke trendan yang keempat. Apa yang kita dapat di sini ya, ini menjadi acuan, ini menjadi target ya. Kalau Anda lihat ya, kenaikan setelah di sini dia berhenti terkena trendan, dia koreksi kembali ke menuju ke trendannya, kemudian dia break di sini. Nah, penurunan dan close di minggu kemarin ya itu sesuai juga dengan trennya di sini. Oke. Sedikit mungkin yang bisa saya simpulkan adalah kenapa saya punya anggapan bahwa ini akan menurun ya, penurunannya akan lanjut di sekitar 17.20, 25 karena apa? Di sini masih ada trendan lagi ya, di sini ada persimpangan ya, ada dua persimpangan trendan dari trendan yang ketiga ini, yaitu berada di sini dan juga berada di sini. Kita akan lihat apakah harga memang ya menyentuh dari trendan dan dia akan koreksi menuju ke 30 ataupun ke 867 ya dari strukturnya yang terdekat, kemudian dia akan meneruskan ke 1743 ataupun ke 1726. Oke, teman-teman semua, mungkin sekilas itu dulu ya yang mungkin bisa menjadi sedikit bahan diskusi ataupun analisa untuk teman-teman yang suka trading di SAU secara swing ya. Ada beberapa hal di sini yang perlu, harga-harga yang perlu kita perhatikan. Oke, sampai di sini. Untuk selanjutnya tunggu dari analisa harian dari FX Academy. Oke, terima kasih. Keeping me safe and sound, and when I fall, you tied a rope